Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuhur pada Sabtu 21 September bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal. Dialog zuhur di Masjid Istiqlal akan disampaikan oleh Kiai Haji Romli Jawahir. Pada kesempatan ini akan membahas atau mengkaji tafsir Al-Munir. Mari kita simak bersama-sama kajian zuhur berikut ini dan semoga kita memperoleh manfaat dari kajian ini dan sehingga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya makin bertambah. Masyiral muslimin, kajian siang hari ini tafsir Al-Munir fil Aqidati Wasyariati wal Manhaj karangan Al-Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dua ayat terakhir dari surat At-Taubah 128 129, dua ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, sekali lagi alhamdulillah kita saat ini berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'azzimu qadaran Nabi. Man 'azzamahu 'azim wa man azzallahu dzalil. Melalui mimbar ini saya mengajak, ayo dengan telah datangnya bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azzimu qadaran Nabi. Agungkan nama besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'azzamahu 'azim wa man azzallahu dzalil. Siapapun yang mengagungkan Nabi Muhammad, siapapun yang memuliakan Nabi Muhammad, dia akan ikut mulia. Begitu sebaliknya, siapapun yang tidak mentakzim, yang melecehkan, yang merendahkan Nabi Muhammad, dia akan jatuh hina. Masyiral muslimin, suatu hari Nabi Muhammad pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu kata Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, inna fis sama' malakan wa huwa ala sarir wa haulahu sab'una alfa malak sufufan yakhdumuna. Malaikat Jibril datang dengan membawa berita seorang malaikat yang begitu mulia yang ada di langit. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, di langit ada seorang malaikat. Kalau dia berada di tempat tidurnya, di tempat duduknya, maka ada 70.000 malaikat berkeliling di malaikat yang satu ini, berbaris, yakhdumunah. Mereka mengabdikan dirinya kepada malaikat yang satu ini. Jadi malaikat pun ada derajat-derajatnya. Malaikat yang satu ini begitu mulia. Ketika dia duduk di atas dipan atau tempat duduknya, dikelilingi 70.000 malaikat yang lain yang mengabdikan dirinya buat malaikat yang satu ini. Tapi kali ini Jibril pun melanjutkan ceritanya. Walakinni, kata Jibril, ra'aituhul an mulqan fi jabal Qaf munkasiral janah wa huwa yabki. Tapi malaikat yang mulia ini saat ini sudah dihempaskan oleh Allah ke atas puncak gunung Jabal Qaf. Sayapnya patah, dia tidak bisa lagi terbang, dia hanya bisa menangis. Semula malaikat ini mulia, tapi kemudian jatuh hina. Masyiral muslimin, ketika Jibril melewati malaikat yang satu ini, dipanggil sama malaikat yang satu ini di atas puncak gunung Qaf. Kata malaikat ini, ya Jibril, isfa'li ila rabbina. Mohonkan syafaat buat aku kepada Tuhan kami Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Jibril pun bertanya kepada malaikat itu, ayuhal malak wa majurmuk. Wahai malaikat, apa sebetulnya salah dan dosamu? Semula engkau begitu mulia, tapi saat ini engkau jatuh hina, dihempaskan oleh Allah ke atas puncak gunung Qaf. Sayapmu patah, kamu tidak bisa terbang, bahkan kamu hanya bisa menangis. Maka malaikat pun yang satu ini bercerita, ya Jibril, katanya, inda lailatul mi'raj,
ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit yang terakhir untuk menerima nantinya risalah salat fardu. Ana, kata malaikat yang satu ini, ala sariri, saya sedang berada di atas tempat tidurku. Masyiral muslimin, marabi Muhammadun wa Jibril, lewat di hadapannya malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad. Tapi malaikat yang satu ini tidak berdiri menta'zim, menghormati Nabi Muhammad. Kata malaikat ini, fama kumtu ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana kalau ada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, ketika diceritakan Nabi Muhammad sudah lahir, biasanya orang-orang berdiri sambil bersolawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Seakan nabinya datang, kita berdiri mentakzim kehadiran sang nabi. Malaikat yang satu ini ketika Nabi Muhammad malam itu dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dia ada di langit sedang duduk-duduk malaikat yang satu ini. Tapi dia tidak berdiri mentakzim Nabi. Maka dia pun bercerita, fa'aqabani Allahu bimithli hadhil uqubah. Maka Allah berikan sanksi kepada saya dengan sanksi seperti ini. Saya dilempar ke atas puncak gunung Qaf, sayap saya patah, saya tidak bisa terbang. Maka lagi-lagi dia merengek kepada malaikat Jibril, ya Jibril, isfa'li ila rabbina, mohonkan syafaat buat saya kepada Tuhan kami Allah. Maka Jibril pun menghadap Allah, tadarru'a Jibril baina yadayillah. Dia pun merengek meminta agar malaikat ini diberikan syafaat oleh Allah, pertolongan oleh Allah. Apa kata Allah? Ya Jibril katanya, saya akan maafkan salahnya dengan satu syarat, hatta yusalli ala Muhammadin, sampai malaikat ini mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fasalla hadzal malak. Dia pun bersolawat malaikat yang satu ini. Setelah dia bersolawat, ambatallahu janahaihi, sayapnya yang patah mulai ditumbuhkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi, man azzaman nabi azim wa man azallahu zalil. Siapapun yang memuliakan Nabi, dia akan ikut mulia. Namun siapapun yang merendahkan Nabi, melecehkan Nabi, tidak mentakzim Nabi, maka dia akan jatuh hina. Siapapun dia, termasuk malaikat yang satu tadi. Masyiral muslimin, di ayat At-Taubah 128, 129 ini diceritakan tentang sifat agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca tafsirnya dari Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Imtanallahu subhanahu wa ta'ala alal mu'minin bima arsala ilaihim rasulan min anfusihim ay min jinsihim wa ala lughatihim. Laqad ja'akum ayyuhal arab rasulun min jinsikum wa bi lughatikum kama qala ta'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Di ayat yang lain, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kaum mukminin dengan memberikan nikmat yang begitu besar, diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jenis mereka sendiri, bukan malaikat. Kalau malaikat la ya'sunallaha ma amarahum, tidak bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita mungkin sulit untuk menjadikan malaikat itu sebagai suri tauladan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Tapi Nabi yang diutus adalah min jinsikum, dari jenis kalian sendiri manusia. Di ayat yang lain Allah berfirman, Qul innama ana basyarun mithlukum. Saya juga manusia seperti kalian. Katakan ya Muhammad, saya juga manusia seperti kalian. Nabi Muhammad sama kayak kita. Dia pernah lupa. Bahkan dia pernah sholatnya itu kesiangan. Tapi semua itu ada hikmah buat kita umatnya. Masyiral muslimin, sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman al-asar. Suatu hari Nabi sholat asar. Tidak seperti biasanya sholat Nabi, biasanya asar 4 rakaat. Kali itu cuma 2 rakaat.
Lalu Nabi salam. Selepas salam di situ ada kibarus sahabah. Tidak ada satupun kibarus sahabah yang mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang sahabat yang namanya Dzul Yadain. Dia mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku syarat as-salatu am nasita?" Ya Rasulullah, apakah salat saat ini yang 4 rakaat sudah dipendekkan menjadi 2 rakaat atau engkau lupa? Ya Rasulullah, masyiral muslimin, Rasul saat itu belum sadar kalau beliau lupa dalam sholatnya. Sholat asar yang 4 rakaat dilakukan 2 rakaat. Maka dia pun balik bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat pun menjawab, qala asadaqa Dzul Yadain. Nabi bertanya sama sahabat-sahabat, apakah benar Dzul Yadain ini? Aku tadi sholat asar yang seharusnya 4 jadi 2. Maka sahabat-sahabat pun menjawab, qalu na'am. Fa'atamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minas salat summa sajada sajdataini wa huwa jalisun ba'da taslim. Maka Nabi tambah 2 rakaat lagi. Saat itu Nabi lupa. Apa hikmahnya? Satu, Nabi Muhammad juga manusia. Manusia, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kadang dia pernah lupa. Nabi pun pernah lupa dalam sholatnya yang seharusnya asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tapi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita tahu bagaimana kita harus bersikap tatkala kita ini lupa dalam sholat kita. Saya mau tanya, pernah nggak kita lupa dalam sholat kita? Sering. Kadang kita nggak tahu bilangan rakaatnya sudah 3 atau 4. Maka Nabi yang pernah lupa itu sebagai petunjuk bagaimana kita mensikapi kalau kita lupa dalam sholat kita. Nabi pun pernah kesiangan dalam sholatnya. Pulang dari berperang, sahabat-sahabat sudah begitu lelah. Menjelang fajar, Nabi berpesan kepada seorang sahabat, jaga, datang waktu subuh, bangunkan semua sahabat, kita sholat secara berjamaah. Masyiral muslimin, ternyata orang yang disuruh melakukan hirasah penjagaan tertidur juga. Wa ma aiqadzathum illa harus syamas. Tidak ada yang membangunkan mereka kecuali sengatan terik matahari. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun pernah kesiangan dalam sholatnya. Bagaimana mensikapinya? Rasul menyuruh sahabat-sahabat berwudu, lalu Rasul mengqadha sholatnya. Masyiral muslimin, tanya diri kita, pernahkah kita kesiangan dalam melaksanakan ibadah sholat subuh? Mungkin bukan cuma sekali, sering kita melakukan. Dengan hikmah yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bagaimana kita harus mensikapi sholat kita kalau ternyata kita mungkin kesiangan. Ini Muhammad Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Masyiral muslimin, Profesor Wahba Az-Zuhaili di dalam bukunya At-Tafsir Al-Mudir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj, di ayat ini beliau mentafsirkan seperti berikut. Wasafallahu hadzal rasul bi khamsi sifat. Allah mensifati sang rasul yang satu ini dengan 5 sifat. Yang pertama tadi min anfusikum. Sifat yang kedua adalah azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum artinya berat terasa oleh sang rasul penderitaan kita umatnya. Artinya sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin melihat kita umatnya ini menderita. Menderita baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Masyiral muslimin, Rasul begitu care, begitu perhatian terhadap umatnya, begitu sayang terhadap umatnya. Suatu hari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah Al-Mukarramah bersama sahabat Abu Bakar, ada penunjuk jalannya yang non muslim, Abdullah ibnu Uraikid. Di tengah jalan Rasul kehausan, kelaparan, mampir di sebuah gubuk reot punya seorang perempuan yang kemudian diketahui namanya Ummu Ma'bad. Rasul minta diberi minum. Ummu Ma'bad saking miskinnya dia tidak punya apa-apa. Dia hanya menunjuk seekor kambing yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan air susu. Ditunjuk oleh Ummu Ma'bad. Maka Rasul mendekati kambing tersebut.
dipegang-pegang kambing tersebut. Lalu kemudian diperah kambing tersebut. Subhanallah, kambing yang tidak produktif menghasilkan air susu yang berlimpah. Maka diminta Ummu Ma'bad untuk mendatangkan ina, sebuah bejana, sebuah tempat. Ditampung susu tersebut. Setelah tertampung susu tersebut, padahal Rasul yang tadi kehausan, kelaparan, tapi begitu air susu tersebut sudah tertampung di sebuah tempat, di sebuah bejana, dia persilahkan kepada pemiliknya Ummu Ma'bad dan keluarganya untuk menikmati manisnya air susu tersebut. Diminum oleh Ummu Ma'bad dan keluarganya. Lalu setelah itu diberikan bejana tersebut, tempat tersebut kepada Rasulullah. Rasul menyodorkan tempat tersebut kepada Sayyiduna Abu Bakar. Abu Bakar menolak. La ya Rasulullah anta sayyiduna. Enggak ya Rasul, tidak mungkin. Saya minum duluan. Engkau adalah tuan kami, pemimpin kami. Su'ul adab kami nih. Kalau membiarkan engkau belakangan yang minum. Engkau adalah sayyiduna wa rasuluna. Tapi apa kata Rasul? Sayyidul qaum akhirhum syurban. Pemimpin suatu kaum, dialah orang yang terakhir menikmati merguk manisnya air susu tersebut. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasul, seorang pemimpin yang begitu peduli dengan rakyat binaannya. Dia tidak ingin bersenang-senang di atas penderitaan rakyatnya. Lihat ketika ada blokade ekonomi buat kaum muslimin. Ketika Rasul masih di Makkah Al-Mukarramah, subhanallah, Rasul adalah orang yang pertama sekali merasakan getirnya kelaparan karena tidak ada pasokan makanan. Tetapi begitu blokade ekonomi tersebut sudah mulai terbuka, Rasul bukan orang pertama yang menikmati manisnya bantuan ekonomi atau bantuan pangan yang didapati oleh kaum muslimin. Tapi justru Rasul adalah orang yang terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat buat sang Rasul kalau kita ini menderita. Maka apapun dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalkan kita umatnya ini bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sifat yang ketiga adalah harisun alaikum. Rasul yang satu ini amat sangat berkeinginan kalau kita semuanya ini beriman, kalau kita semuanya ini selamat. Masyarul muslimin, ini Rasul. Dia tidak mau sekali lagi melihat kita ini tersesat, melihat kita ini sengsara di dunia, melihat kita ini tidak dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasul sering menangis kalau dia sedang bangun malam. Masyarul muslimin, diceritakan ini bukaul Rasul, menangisnya Rasul, baka sallallahu alaihi wasallam fi aktsara min munasabah. Seringkali Rasul kalau bangun malam itu nangis. Faqad baka rahmatan li ummatihi. Nangisnya Rasul karena kasihnya terhadap umatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Sahih Imam Muslim dari hadis Abdullah ibnu Amr ibn al-As, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala yauman qaulallahu subhanahu wa ta'ala fi Ibrahim. Nabi Muhammad membaca ayat-ayat suci Al-Quran di surat Ibrahim yang bunyinya Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi juga membaca firman Allah yang menceritakan tentang Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul halim. Artinya Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ini menceritakan tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, mereka menyesatkan banyak umat manusia. Tapi Ibrahim mengatakan siapa saja yang mengikuti aku, maka dia akan bersama-sama aku selamat. Dan barang siapa yang bermaksiat mendurhakai aku, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu juga ketika Nabi membaca tentang ayat yang menceritakan tentang Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau siksa mereka, ketahuilah bahwa mereka juga hambamu.
Masyiral muslimin, membaca ayat ini di malam hari, Rasul angkat kedua tangannya. Rafa'a yadaihi, diangkat kedua tangannya. Lalu Rasul berdoa, ya Rabb, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan keluarga besarnya yang dia panggil-panggil, tapi yang dia panggil-panggil kita umatnya. Allahumma ya Rabb, ummati ummati. Wa baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis Rasulullah karena memikirkan kita umatnya. Maka sekali lagi Rasul ini sifatnya adalah harisun alaikum. Dia amat sangat berkeinginan kalau kita beriman, kalau kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Nggak mau Rasul melihat umatnya di dunia sengsara, lebih-lebih nanti di akhirat. Apalagi kalau harus disiksa oleh Allah. Maka dibangun malamnya Rasul, dia menangis yang dia sebut-sebut umatnya. Maka Jibril langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala ke malaikat Jibril begitu menghadap, "Idhhab ya Jibril ila Muhammad." Berangkat kamu ke Nabi Muhammad. Tanya sama Nabi Muhammad, "Ma yubkik?" Apa yang membuat engkau ya Muhammad menangis? Maka malaikat Jibril pun mendatangi Nabi Muhammad. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Lalu Nabi menceritakan ayat yang baru saja dia baca. Yang bunyinya, kalau seandainya engkau siksa mereka, umatnya Nabi Muhammad, mereka juga adalah hambamu ya Allah. Dia enggak ingin kita umat Nabi Muhammad ini diseksa. Faqala Allah ya Jibril. Allah pun berfirman sama malaikat Jibril, ya Jibril idhab ila Muhammad. Berangkat kamu ke Nabi Muhammad. Sampaikan kepada Nabi Muhammad. Inna sadurdika fi ummatika wala nasu'ak. Kami akan membuat Nabi Muhammad itu ridha terhadap umatnya dengan apa yang akan kami berikan. Dan kami tidak akan berbuat buruk terhadap umatnya Nabi Muhammad. Lagi-lagi Nabi Muhammad bil mu'minina harisun alaikum. Yang selanjutnya adalah 4 dan 5. Bil mu'minina raufur rahim. Sama orang-orang mukmin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat belas kasih. Masyiral muslimin, ini ada amalan. Amalan ini bunyinya begini, dari sahabat Abu Daud. Rawa Abu Daud an Abi Darda qala man qala idza asbaha wa idza amsa. Kita perlu ini. Berangkatnya dari ayat-ayat ini. Siapapun yang berucap dengan ucapan berikut di pagi hari dan di sore hari, ucapannya adalah, zikirnya adalah hasbiyallah la ilaha illallah, hasbiyallah la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sab'a marawat. Ini kan lanjutan dari ayat setelahnya. Di firman Allah 129, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu. Kalau seandainya mereka itu berpaling dari mana? Berpaling dari keimanan. Katakan ya Muhammad, hasbiyallah, cukuplah bagiku hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak ada Allah kecuali, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, Tuhan Allah adalah Tuhan yang memiliki arsy yang maha agung. Ini dijadikan amalan dulu oleh sahabat-sahabat. Siapa saja, kata sahabat Abu Darda, yang membaca ini 7 kali di pagi hari dan di sore hari. Bunyinya hasbiyallah la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sab'a marat, kafahullah ma'ahammahu. Akan dicukupkan oleh Allah, atau Allah akan menyelamatkan dia dari kesusahan yang membelitnya. Kafahullah ma'ahammahu, shadiqan kana biha au kadziban. Baik ucapan itu keluarnya dengan sungguh-sungguh atau mungkin dia sekedar berdusta. Maka lakukan ini. Apalagi kalau kita mengucapkannya dengan penuh kesungguhan. Bunyinya sekali lagi hasbiyallah la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa kali? 7 kali. Yang membaca zikir ini
baik di pagi hari maupun di sore hari sebanyak 7 kali. Dan ini sudah menjadi amalan dulu para sahabat-sahabat. Kafahullahu ma'ahammahu. Allah akan mencukupkan dari kesusahan yang membelitnya. Allah akan menyelamatkan dia dari kesusahan yang membelitnya. Baik kata-kata ini dia ucapkan dengan penuh kejujuran ataupun mungkin sekedar bercanda atau berdusta. Sekali lagi, zikirnya adalah hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat kita semuanya. Sekali lagi, saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 17 Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azimu qadran Nabi, ayo agungkan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man azzabahu azim, siapapun yang mengagungkan, yang membesarkan, yang memuliakan Nabi Muhammad, dia akan ikut besar, dia akan ikut agung, dia akan ikut mulia. Begitu sebaliknya, wa man adzallahu dzalil, siapapun yang melecehkan, merendahkan, menghinakan Nabi Muhammad, dia akan jatuh hina di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Tafadhal Ustaz. Terkait dengan bahasan pada kali ini, mari kita buka kajian ini dengan sesi tanya jawab. Bila mana ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait bahasan yang disampaikan oleh guru kita. Silakan Bapak ingin bertanya. Atau Ibu yang silakan Bu. Itu ada mikrofon di depan. Bertanya terkait bahasan ini ataupun terkait hal yang lain. Insya Allah mudah-mudahan guru kita, Ustaz kita bisa menyampaikan. Assalamualaikum. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama, asal dan langsung pertanyaannya Pak. Nama saya Joni dari Cengkareng, Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih atas amalan dan wirid ijazah yang diberikan kepada kami barusan tadi. Qabil tu Pak Ustadz. Satu pertanyaan aja, simple. Lebih utama mana kita berzikir, membaca sholawat atau istighfar Pak Ustadz? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Semoga juga mewakili pertanyaan yang lainnya ya. Terutama bapak-bapak ini yang malu-malu bertanya. Ya baik, silakan Ibu yang tadi sudah berdiri. Sebutkan nama, asal dan langsung pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmiati Ukas dari Tanjung Priuk. Mau bertanya Pak Ustadz, pada saat kita melakukan sholat, ada rakaat ketiga dan keempat, itu kan kita membaca biasanya Al-Fatihah ya Pak. Tapi biasanya kita lupa Pak. Kita membaca ayat kecil, ayat pendek. Apakah hukumnya itu Pak? Sah apa enggak? Gimana? Dan Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kas. Satu lagi dari Ibu yang mungkin ingin tadi sudah berdiri, yang ingin bertanya. Atau dua cukup pertanyaan ini? Oke. Ibu mau bertanya Bu? Sebelum dijawab kita tampung dulu. Cukup ya? Oke. Fadhal Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Al-Akh Joni dari Cengkareng. Ada soal atas pertanyaannya. Wa ajaztukum. Mudah-mudahan diamalkan ini. Kalau kita yakini kebenarannya, insya Allah akan berbuah. Amalan itu begitu. Amalkan, yakini kebenarannya, insya Allah akan berbuah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi. Saya ini tergantung bagaimana hamba saya menduga saya. In dzanna bi khairan fa khairun. Kalau dia menduga saya akan memperlakukan dia dengan baik, dia akan mendapatkan saya memperlakukan dia dengan baik. Begitu sebaliknya. Ini diamalkan bagus. Tadi dibaca baik itu pagi hari atau sore hari sebanyak 7 kali. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang selanjutnya adalah yang ditanyakan adalah zikir dengan beristighfar atau bersolawat. Mana yang lebih afdol? Masyaallah muslimin. Zikir paling afdol adalah baca Al-Quran.
Zikir paling afdal adalah baca Al-Quran. Ada hadisnya, man syaghalahul Quran an zikri. Ini ada banyak hadisnya. Yang pertama, man syaghalahu zikri an mas'alati. Sibuk berzikir sampai dia tidak meminta. Banyaknya meminta. Zikirnya kurang. Mintanya banyak. Apalagi kalau sudah minta dunia. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, istighfar. Maka ada hadis yang bunyinya seperti itu tadi. Man syaghalahu dzikri an mas'alati. Sibuk berzikir sampai dia enggak minta. Dia berzikir aja, mengagung-agungkan Allah, mentasbihkan Allah, memuji-muji Allah. Apa kata Allah di hadis qudsi tadi? Akan aku berikan dia yang terbaik, yang diminta oleh orang yang meminta. Meskipun dia enggak minta, Allah akan kasih dia yang terbaik yang diminta oleh orang yang meminta. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati. Sibuknya dengan Al-Quran sampai zikir-zikir yang lain pun tidak. A'taitu afdala ma sa'alahu sa'ilun. Aku berikan orang ini karena sibuknya dengan Al-Quran yang paling afdal yang diminta oleh orang yang meminta. Zikir paling afdal adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran bisa kalah nilainya dengan solawat kalau solawatnya itu dilakukan di hari Jumat. Solawat punya nilai begitu tinggi kalau dilantunkan di hari Jumat. Al-Quran paling tinggi. Solawat bisa mengalahkan bacaan Al-Quran kalau solawatnya dilakukan di hari Jumat. Tetapi bacaan solawat di hari Jumat kalah juga nilainya dengan bacaan Al-Quran surat Al-Kahfi. Jadi zikir paling afdal apa? Baca Quran hari Jumat surat Al-Kahfi. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi di hari Jumat. Kemudian baca Al-Quran di hari-hari yang lain. Baru zikir-zikir yang lain, termasuk istighfar. Istighfar ini subhanallah, Allah menceritakan tentang hikmah orang berzikir dengan memperbanyak beristighfar, menceritakan tentang Nuh alaihi salam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Itu Nabi Nuh mengajak kita, faqultu astaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau orang sudah banyak berzikir, lihat, ini buah dari orang yang banyak berzikir dengan beristighfar. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwal. Allah kocorkan rezekinya berupa harta. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kalau dia berkeluarga tidak pernah punya anak, insyaallah akan diberikan anak. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Kebun-kebunnya akan berbuah. Itu dulu diamalkan oleh sufi besar namanya Abdullah ibn al-Mubarak. Didatangi dia oleh murid-muridnya. Yang pertama ngaku mengeluhkan kasusnya. Apa kasusnya itu tadi? Faqultu innahu yursilis sama alaikum. Dia seorang petani, paceklik, lahan pertaniannya hampir mati. Maka kata Abdullah ibn al-Mubarak, perbanyak beristighfar. Keluar dia. Datang lagi orang lain, mengeluhkan apa? Sekian lama saya berkeluarga, saya belum punya anak. Lagi-lagi jawaban Abdullah ibn al-Mubarak, perbanyak beristighfar. Ada orang pailit dalam berdagang, lagi-lagi perbanyak beristighfar. Lalu mereka bertanya-tanya, kasus kami beda, kok solusinya sama? Istighfar juga. Maka Abdullah ibn al-Mubarak mengutip ayat ini, menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam yang mengajak kita untuk memperbanyak berzikir. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Jadi kalau antum tanya mana lebih afdal, berzikir dengan beristighfar dengan bersolawat, saya katakan tadi zikir yang paling afdal baca Quran.
Paling afdol surat Al-Kahfi di hari Jumat. Selain surat Al-Kahfi, perbanyak di hari Jumat bersolawat. Di hari-hari yang lain beristighfar, baca Al-Quran jauh lebih afdol ketimbang zikir-zikir yang lain, termasuk bersolawat. Tapi ada momen-momennya. Ini momen. Sekarang bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Imam Syafi'i pintar ambil momen. Kalau datang bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu hatam Al-Quran 60 kali hatam. Karena ada ayat Al-Quran yang bunyi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Maka Imam Syafi'i tidak mau melewatkan malam-malamnya, siang-siangnya, kecuali dia berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran. Salat malamnya selesai satu Al-Quran. Begitu juga dengan siangnya. Jadi ini ambil momennya sekarang. Ini bulan Maulid, ayo perbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsiru minas sholati alayya fa aktsarukum sholatan alayya aqrabukum minni mandilatan. Perbanyak bersolawat kepadaku. Yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi, dia akan bersama-sama aku, paling dekat dengan aku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu dari Tanjung Priuk, lupa Fatihah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik sholatnya itu sholat berjamaah maupun sholat munfarid. Ini mazhab Syafi'i. Fatihah itu rukun. Tidak boleh ditinggal kalau mazhab Syafi'i kita. Maka kalau yang belum baca Fatihah, dia harus menyempurnakan Fatihah. Padahal kesempatannya ada. Kecuali dia memang masbuk. Baru sampai Allahu Akbar. Imamnya ruku. Sudah al-imamu dhamin. Bacaan Fatihah kita itu dijamin sama imam. Imam yang bertanggung jawab. Tidak usah baca Fatihah. Rakaat itu kita selesai. Tapi kalau kita punya waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, dalam mazhab Imam Syafi'i kita tidak baca Fatihah, maka sholat kita itu tidak sempurna. Rukunnya kita tinggal. Kalau rukunnya kita tinggal, maka sholatnya juga rusak. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain seperti mazhab Imam Malik misalkan atau mazhab Imam Abu Hanifah, orang boleh meskipun dia sembahyang, mohon maaf, orang boleh kalau dia sholatnya secara berjamaah dia tidak baca Fatihah. Lalu bagaimana? Imam baca surah dia dengarkan karena ada firman Allah yang bunyi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Jadi begitu Allahu Akbar, imam bismillahirrahmanirrahim, dia dengarkan bacaan imamnya. Sampai waladhdallin amin, imamnya baca surat, dia dengarkan lagi baca suratnya. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah, makmum tidak baca Fatihah pun boleh. Karena imamu al-imamu dhamin. Tetapi sekali lagi kalau sholat-sholat munfarid sendirian, tidak baca Fatihah, maka sholatnya itu rusak, tidak sempurna. Rukunnya kurang. Kalau rukunnya kurang, misalkan begini, kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi di rakaat kedua atau rakaat pertama tidak baca Fatihah, maka tambah satu rakaat lagi. Kalau belum salam malah lebih afdol. Oh tadi lupa saya baca Fatihahnya, tambah lagi satu rakaat. Karena rakaat yang tidak ada Fatihahnya tadi tidak dianggap, gugur begitu saja. Kita kurang satu rakaat. Sekali lagi, Fatihah itu rukun. Terutama dalam mazhab Imam Syafi'i, baik sholatnya munfarid maupun sholatnya jamaatan. Ada hadisnya, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Artinya la sholata sahihatan. Sholatnya tidak sah kalau dia tidak membaca Fatihatul Kitab, suratul Fatihah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, kalau berjamaah tidak baca Fatihah, itu bacaan si makmum sudah dijamin oleh bacaannya si imam. Wallahu a'lam bishawab.